sebentar lagi habis. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Ustadz maaf terusin. Ini makin lama makin lucu. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Kainama. Dia mengatakan bahwa Yesus itu kok duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sebenarnya siapa yang Allah? Kalau dia Allah ya harusnya dia di tahta dong. Masa ini dia duduk di sebelah kanannya Allah? Berarti dia bukan Allah. Nah ini logika dari yang namanya Kainama. Memang dia kalau bahas Alkitab tuh sepenggal-sepenggal, nggak tahu konteks, nggak tahu juga apa yang dimaksud dalam teks itu. Jadi kita hari ini kita akan bahas aja guys. Ya, itulah yang dikatakan oleh Kainama dan mari kita akan bahas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah? Apakah benar-benar dia duduk seperti itu dan dia berarti itu membuktikan bahwa dia bukan Allah? Saya sebenarnya sudah pernah bahas ini dalam sebuah video ya. Saya sudah pernah bahas, tapi ini untuk melengkapi saja. Nanti silakan cross check langsung dalam link yang saya sudah taruh di deskripsi saja ya. Ya, kita akan bahas hal ini. Kali ini kita akan bahas dalam beberapa hal. Yang pertama, emang ada 3 Allah kok duduk di sebelah kanan Allah? Berarti kan Yesus antara Allah atau bukan Allah kan? Ya ini statement-statement dari Kainama. Sekarang kita harus tahu ya teman-teman, kita harus paham bahwa ini sebenarnya adalah bahasa simbolik. Nah, kenapa bahasa simbolik? Ya, ini bahasa yang sebenarnya hanya simbolik saja. Bahasa simbolik di dalam Alkitab. Kita kan harus paham lah bahwa dalam Alkitab itu nggak semuanya kita harus pahami secara literal. Coba kita akan baca dalam Mazmur 110 ayat 1 ya. Dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah ini Allah mengatakan sendiri duduklah di sebelah kananku. Dan ini kan sebenarnya statement Allah kepada Allah anak ya, Yesus Kristus, yang mana ini adalah di bawah satu penglihatan yang dimiliki oleh Daud, di mana Daud mengatakan bahwa ya Tuhanku, Allahku mengatakan pada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, dikatakan seperti itu. Dan inilah sebenarnya nubuatan juga, dan ini juga adalah statement dari Allah Bapa sendiri untuk menunjukkan tentang Yesus Kristus Sang Mesias itu, tapi dalam ranah, kalau teman-teman tahu, ini dalam maksud kiasan. Nah Yesus juga mengutip ayat ini, kalau teman-teman tahu dalam Matius pasal 22 ayat yang keempat ya, itu menegaskan tentang otoritas ilahi melalui bahasa simbolik yang sudah dikenal dalam tradisi Ibrani, yang artinya ini sebenarnya bahasa simbolik saja. Orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani ini paham tentang hal ini, bahwa ini sebenarnya disampaikan untuk Mesias. Makanya mereka itu sering tersinggung dengan statement-statement dari Tuhan Yesus Kristus sendiri ya, yang mana Tuhan Yesus seringkali menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya Mesias yang disampaikan oleh Perjanjian Lama. Nah, apa yang dimaksud simbolik di sini? Ya, yang pertama yaitu ini memang adalah tentang kehormatan. Jadi posisi paling bergengsi dalam budaya Timur Tengah kuno itu ya jelas bahwa duduk di sebelah kanan raja dong. Itu sebagai posisi kehormatan di mana dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita tahu juga ya, ini juga melambangkan kuasa, lambang wewenang tertinggi di atas segala sesuatu. Secara umum itu jelas menunjukkan tentang kuasa yang dimiliki oleh seseorang yang duduk sebelah kanan seorang raja. Dan kita juga tahu itu berarti otoritas, yaitu kedaulatan ilahi, bukan deskripsi posisi geografis. Jadi ini berbicara mengenai otoritas. Jadi ini tidak berbicara sama sekali secara literal bahwa dia benar-benar duduk, nongkrong, ngopi gitu. Tidak. Ini adalah bahasa kiasan untuk merujuk kepada otoritas,
kuasa, dan juga kehormatan yang dimiliki. Kalau teman-teman pernah cek juga ya dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ kan seringkali dikatakan Yesus itu hanya utusan katanya. Padahal di ayat kelima kan Yesus mengatakan berikanlah kepadaku kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Dan di sini kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menunjukkan bahwa dia ini memiliki kemuliaan yang sama, memerintah bersama dengan Allah. Seperti itu. Dan inilah yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami hal ini bahwa Allah itu adalah roh, dia bukan tubuh jasmani. Jadi tidak bisa kita menganggapnya bahwa ini benar-benar duduk begitu. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan juga kita tahu ya bahwa jika Allah itu roh, dia kan jelas bahwa jika Allah itu roh berarti tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak melulu berbicara mengenai kedudukan ruang dan waktu. Dan jelas juga dia memiliki satu hal yang penting ya, yaitu bahwa dia adalah Allah yang berada di tahtanya, yang mana bukan dideskripsikan secara fisik semata. Gitu. Makanya kalau kita melihat ya, kita memahami ini dalam alurnya, kalau kita lihat ya, bahwa Allah itu roh dan tanpa tubuh. Jadi tidak ada sisi kanan atau kiri secara harafiah, ini jelas kita harus pahami. Sebelah kanan itu berbicara mengenai simbol otoritas ilahi. Dan kita tidak boleh menyangkal hal ini, kita harus pahami ini. Jadi berbicara mengenai Allah itu jangan melulu otak kita itu sebatas fisik gitu. Kayak misalnya ya Presiden Jokowi wakilnya siapa begitu, atau Pak Prabowo wakilnya siapa, terus kita bilang bahwa oh ini adalah dua orang gitu. Kita nggak berbicara soal fisik, tapi ini berbicara mengenai metafisika di atas itu. Dan kalau kita berbicara mengenai Allah itu roh, maka sebenarnya kan kalau roh ya dia tidak berkaitan dengan sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang dan sebagainya. Ini makanya ini lebih tepat jika dikatakan secara kiasan. Ya teman-teman, yang selanjutnya kita harus tahu ya, duduk ini berarti pekerjaannya dari Yesus Kristus itu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, dalam perjanjian lama imam tidak pernah duduk di bait Allah karena pekerjaan penebusan mereka tidak pernah selesai secara sempurna. Nah ini kalau kita berbicara mengenai imam ya. Imam itu yang jelas pekerjaannya belum selesai lah, karena tiap tahun dia akan memberikan kurban persembahan. Makanya ini yang harus diselesaikan. Lalu siapa yang menyelesaikan? Kita tahu bahwa yang menyelesaikan adalah Yesus. Makanya dikatakan Yesus duduk selamanya. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 12, Yesus duduk untuk selama-lamanya sebelah kanan Allah setelah mempersembahkan satu korban untuk segala dosa. Artinya segala sesuatunya sudah dikorbankan oleh Yesus Kristus dan pekerjaan penebusan ini sudah selesai. Makanya dia duduk gitu loh. Itu sebagai kiasan bahwa ini sudah selesai, makanya dia duduk. Nah teman-teman kalau kerja, emangnya kalau kerja pekerjaan sudah selesai kalian ngapain? Ya duduk kan, udah beres, udah selesai begitu. Makanya ini dipakai sebagai kata kiasan yang sangat penting. Yang selanjutnya, karya keselamatan itu telah genap. Makanya saya bilang tadi, Yesus itu adalah deklarasi bahwa korban sempurna telah dipersembahkan. Keselamatan digenapi, penebusan sudah selesai. Makanya Yesus mengatakan kan ketika disalibkan tetelestai. Artinya apa? Semua sudah selesai, sudah sempurna. Nah mari kita akan lihat di sini ya, duduk itu bukan sekedar postur tubuh. Ini adalah proklamasi teologis bahwa karya keselamatan telah sempurna. Sekali lagi saya katakan, kata duduk bukan sekedar postur tubuh. Ini adalah proklamasi teologis bahwa karya keselamatan telah sempurna. Ini penting untuk kita pahami bahwa ini adalah proklamasi, deklarasi bahwa ini saya punya pekerjaan sudah selesai. Nah kita akan melihat juga dalam konteks yang lain ya. Coba kita akan lihat bahwa sebelah kanan itu simbol kekuasaan sebuah kerajaan. Kalau kita memahami hal ini, konteks budaya Israel, dalam tradisi kerajaan Israel, orang yang duduk sebelah kanan raja adalah orang yang paling percaya,
Perdana Menteri, pewaris tahta, atau pemangku otoritas. Makanya Salomo menempatkan ibunya di sebelah kanan tahta, posisi kehormatan tertinggi. Dan kalau kita lihat di sini maka implikasi teologisnya bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah bukan deskripsi posisi ruang, melainkan proklamasi bahwa ia memegang otoritas kerajaan ilahi tertinggi. Istilah ini sudah dikenal luas dalam budaya Israel sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan, bukan lokasi fisik. Ini ulang-ulang saya katakan bahwa ini bukan berbicara mengenai sesuatu yang fisik, tapi ini berbicara mengenai sesuatu yang teologis. Tapi ya kita tahu bahwa pribadi Allah, pribadi Yesus Kristus itu berbeda dalam personanya, yaitu Yesus Kristus kan ya sebagai anak Allah dia memiliki daging dan tubuh ya. Sedangkan Allah Bapa itu yang transenden seperti itu. Tapi jelas ini sebenarnya maksud dari teks ini berbicara mengenai kiasan bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dia sudah memegang otoritas penuh atasnya. Dan ini tidak boleh diabaikan. Makanya kalau kita memahami ini dengan baik, maka kita akan tahu apa yang dimaksud dengan teks ini. Yesus menerima segala kuasa. Yang pertama, dia telah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan jelas dia naik ke sorga. Setelah naik ke sorga dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan jelas kita tahu bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Ya, dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ia terangkat ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Urutan ini sangat penting, menerima segala kuasa dan duduk di sebelah kanan Allah. Karena ini menunjukkan tentang urutan pekerjaan Yesus yang ada di dunia ini. Menyelesaikan penyalipan dan kemudian dia bertahta kembali di tahta yang sesungguhnya. Bukan dunia ini tapi sorga. Ya, kata kanan juga teman-teman kalau kita paham ya itu sering dipakai sebagai kiasan ya. Dalam Mazmur 16 ayat 8 ya. Karena ia berada di sebelah kananku bukan posisi fisik melainkan ungkapan perlindungan dan kehadiran ilahi. Mazmur 20 ayat 6 juga dengan kekuatan tangan kanannya, bukan tangan biologis ya di sini ya, melainkan ungkapan kuasa dan intervensi Allah. Jadi kita harus memahami ini dan jika kita pahami ini secara linguistik ya, Alkitab tuh sebenarnya secara konsisten, teman-teman harus tahu bahwa menggunakan tangan kanan ini dan di sebelah kanan sebagai bahasa kiasan untuk kuasa dan kehormatan, bukan deskripsi anatomi atau kehadiran fisik begitu. Jika tangan kanan simbol kuasa, maka duduk sebelah kanan juga merupakan bahasa simbolik atau kata majemuk. Ini teman-teman memahami ini juga harus bisa paham ya beberapa istilah dalam Alkitab tuh seperti anak Allah gitu kan. Anak manusia itu bukan secara literally itu artinya begitu, tidak. Itu adalah kata majemuk, kata kiasan yang harus kita pahami dalam konteks budaya pada zaman itu. Oke ya. Nah, jika teman-teman muslim mungkin komplain ya, wah ini saya harus komplain nih. Kenapa? Karena keberatannya muslim itu kadang-kadang ini ya, bahwa jika Yesus duduk di sebelah kanan berarti Allah punya badan, anggota atau tubuh fisik, ya kan? Bagaimana sih sebenarnya ini yang mana nih benarnya? Ya, ini kalau kita lihat ya bahwa Al-Qur'an juga sebenarnya berbicara mengenai hal ini. Dalam Quran ini ya, yang ada mayoritas ulama Islam bahkan termasuk Asy'ariyah itu dan Maturidiyah itu memahami sebagai bukan anggota tubuh fisik. Prinsip penafsirannya sama berlaku ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Mereka memahami itu sebagai kiasan juga gitu. Jadi kalau komplain lagi dan belum terima kok kiasan sih, banyak loh dalam kitabmu juga memakai kata-kata seperti itu untuk kata-kata kiasan. Jadi nggak usah lah kita terlalu pakai standar ganda begitu kan. Nah sekarang ya kita kalau tahu ya, pertama kesimpulannya adalah Allah itu jelas adalah roh. Jadi kalau Allah itu roh ini tidak berbicara mengenai fisik begitu, bukan. Yang kedua, sebelah kanan itu jelas lambang kehormatan dan kuasa. Ini yang kita harus pahami. Dan juga ketiga, Yesus memuliakan memerintah bersama dengan Bapa. Jadi frasa duduk sebelah kanan Allah itu adalah simbolik keilahian Yesus justru sebenarnya. Itu bukan deskripsi soal fisik.
itu justru menunjukkan bahwa dia memiliki tahta yang sama dengan Allah. Ya mungkin itu saja ya, tapi ya saya nggak yakin juga Kainama bisa paham ini. Ya itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.